Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani dengan NIM A1I1230022 dari kelas B dengan prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di video ini, saya akan mereview materi hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Dimulai dari pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Salah satu fungsi komunikasi yaitu saling bertukar informasi antara sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dua hal penting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri ini terbagi menjadi 4 bagian. Dimulai dari revolusi industri 1.0 atau yang biasa disebut dengan 1.0 adalah sebuah revolusi pada bidang industri yang menjadi awal perkembangan teknologi yang terjadi pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 atau yang biasa disebut dengan 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 pada periode tahun 1870-an yang dimulai dengan perubahan teknologi industri dari mesin uap ke energi dan listrik. Lalu kita masuk bagian yang ketiga yaitu revolusi industri 3.0 atau biasa disebut dengan 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 pada periode tahun 1970-an yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah revolusi industri 4.0 atau biasa disebut dengan 4.0. Ini muncul di abad ke-21 dengan ciri utama penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada revolusi masyarakat. Revolusi masyarakat juga terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu revolusi masyarakat 1.0, merupakan masyarakat manusia yang paling awal, di mana manusia masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan hidup dari berburu, memancing, mengumpulkan makanan, berpindah-pindah tempat, dan masyarakat ini tergolong dalam zaman prasejarah. Lalu, tahapan kedua yaitu revolusi masyarakat 2.0 adalah era di mana manusia mulai beralih dari kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan menjadi masyarakat agraris atau masyarakat pertanian. Manusia era revolusi masyarakat 2.0 berfokus mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, orang tidak perlu khawatir berburu dan berpindah-pindah mencari tempat tinggal yang terdapat sumber makanan. Kita masuk pada tahap ketiga yaitu revolusi masyarakat 3.0. Mengacu pada periode sejarah manusia yang ditandai dengan kemajuan di bidang industri dan teknologi. Seiring dengan semakin terfokusnya manusia pada pertanian, disertai dengan kelompok masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu yang ada,
Orang mulai membangun pabrik dan memproduksi sesuatu untuk kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat, yaitu revolusi masyarakat 4.0, mengacu pada era digital dan teknologi informasi yang terjadi pada saat ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat mengenal komputer dan internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seolah tak ada jarak dalam ruang dan waktu. Lalu kita masuk yang kelima atau yang terakhir, yaitu revolusi masyarakat 5.0. Adalah penyempurnaan dari revolusi masyarakat 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, tidak hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Revolusi masyarakat 5.0 menekankan kehidupan yang terintegrasi, sederhana, dan cepat. Lalu kita akan bahas hubungan revolusi industri 4.0 dengan revolusi masyarakat 5.0. Pada era revolusi masyarakat, semua teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia pada internet sebagai bak menjalani kian penting untuk kehidupan. Revolusi masyarakat 5.0 signifikannya perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai respon revolusi industri 4.0. Kita masuk pada pilar utama teknologi informasi dan komunikasi dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT, lalu yang kedua Big Data, yang ketiga Augmented Reality, yang keempat Cyber Security, yang kelima Artificial Intelligence, yang keenam Additive Manufacturing, yang ketujuh Simulation, yang kedelapan System Integration, yang kesembilan Cloud Computing. Lalu berikutnya kompetensi revolusi masyarakat 5.0. Yang pertama leadership, yang kedua language skill, yang ketiga writing skills, yang keempat IT literasi. Oke, itu dia tadi reviewan materi hakikat teknologi informasi dan komunikasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih semuanya.